Juters, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Rusmiati. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial tas handphone yang seperti ini. Ini sangat cantik ya. Dan untuk tutorial motifnya ini sangat mudah sekali untuk dikerjakan. Bagi kalian para pemula, kalian tidak perlu khawatir karena ini sangat mudah sekali untuk diikuti, hanya menggunakan tusuk dasar DC dan tusuk setengah ganda. Dan untuk sambungannya kalian bisa lihat ya, di sini tidak ada sambungan. Ini untuk sisi bagian kanan dan ini bagian belakang. Kemudian di sini sisi bagian kiri kalian bisa lihat ini tidak ada sambungan, dan ini bagian depan reel ini tidak ada sambungan sama sekali. Nah teman-teman, untuk caranya sangat mudah ya, kalian bisa mengikutinya. Bagi kalian para pemula, kalian tidak perlu khawatir karena kalian pasti bisa membuat tas handphone seperti ini. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui tutorial cara membuat tas handphone seperti ini, kalian bisa simak video saya step by step sampai selesai. Nah, teman-teman, untuk talinya di sini saya menggunakan tali dengan motif Romanian cord karena ini tasnya kecil, jadi saya lebih suka menggunakan tali yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai tutorialnya ya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Teman-teman, untuk alat dan bahannya di sini saya sudah menyediakan 3 warna benang. Ini saya menggunakan benang poli Cherry Onitsuga, dan di sini ada warna abu-abu, kemudian ada warna pink dan ada warna coklat. Selanjutnya di sini ada hakpen. Saya menggunakan hakpen dari merek Ross, dan untuk ukuran yang saya gunakan ini 3 garis miring 0 ya. Saya menggunakan yang ukuran 3 garis miring 0. Kemudian di sini ada 1 buah gunting, dan selanjutnya di sini ada 1 buah korek api. Selanjutnya tinggal kita teruskan untuk tutorialnya ya. Untuk tutorialnya di sini saya menggunakan benang warna abu terlebih dahulu ya. Yang pertama saya menggunakan benang warna abu. Kemudian di sini teman-teman, kita akan awali dengan membuat simpul atau slip knot. Kita buat simpul dulu. Nah teman-teman, untuk motifnya ini kelipatan 2, jadi kalian bebas mau buat rantai berapa rantai ya. Rantainya itu bebas. Di sini saya akan buat sebanyak 30 rantai. Karena ini untuk ukuran handphone aja, jadi saya buat sebanyak 30 rantai. Nah, ini saya sudah buat sepanjang 30 rantai. Kemudian selanjutnya teman-teman, di sini kita tambahkan lagi 1 rantai. Lalu kita akan buat half double crochet pada lubang ketiga dari hakpen kita ya. Kita buat 2 half double crochet untuk lubang yang pertama ini. 1, 2. Kemudian kita pindah pada lubang berikutnya atau lubang sebelahnya. Kita buat 1 half double crochet. Dan untuk lubang berikutnya lagi 1 half double crochet. Nah, ini akan kita kerjakan sampai pada ujung rantai. Di sini ya, nanti kita sisakan 1 rantai untuk setiap masing-masing lubang, 1 lubang, 1 half double crochet. Jadi hanya di bagian sudutnya, di bagian awal tadi kita buat
2 half double crochet, dan untuk lubang-lubang selanjutnya atau lubang-lubang berikutnya masing-masing lubang 1 lubang 1 half double crochet. Kerjakan sampai pada bagian ujung dan sisakan 1 lubang rantai. Nah, teman-teman, setelah kita sampai pada bagian ujung rantai di sini, untuk lubang yang terakhir ini, yang tersisa 1, kita isi sebanyak 3 half double crochet dalam 1 lubang. 1, 2, 3. Kemudian teman-teman, kita pindah pada lubang berikutnya di sebelahnya ini. Di sini ya, kita buat 1 half double crochet. Dan untuk lubang berikutnya lagi 1 half double crochet. Kemudian lubang berikutnya lagi 1 half double crochet. Nah, teman-teman, ini hanya di bagian sudut kita buat 3 half double crochet dalam 1 lubang. Dan untuk lubang-lubang selanjutnya sama, di setiap masing-masing lubang 1 lubang 1 half double crochet ya. Dan ini kita kerjakan sampai nanti pada bagian awal di sini di ujung di half double crochet yang pertama. Setiap masing-masing lubang 1 lubang 1 half double crochet. Dan silahkan kalian teruskan sampai selesai ya, sampai pada bagian ujung. Nah, teman-teman, setelah kita sampai di bagian ujung di sini, ini akan kita buat lagi 1 half double crochet pada lubang pertama ya. Kita tambahkan 1 half double crochet. Nah, jadi ini sama seperti di sudut bagian sini, ada 3 half double crochet dalam 1 lubang. Jadi di setiap sudut kita isi sebanyak 3 half double crochet dalam 1 lubang. Selanjutnya kita akan tutup dengan membuat slip stitch. Kita tutup dengan membuat slip stitch pada half double crochet yang pertama di sini ya. Kita buat slip stitch. Nah, teman-teman, seperti ini. Ini untuk alas tasnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat bagian badan tasnya. Di sini kita akan awali dengan membuat 3 rantai. Selanjutnya teman-teman, masih pada lubang yang sama, di lubang rantainya ini kita buat 1 double crochet. Nah, kemudian kita buat 1 rantai. Selanjutnya kita skip 1, masuk pada lubang sebelahnya. Kita buat 1 double crochet. Lalu kita buat 1 rantai lagi. Kemudian kita skip 1. Ini masuk pada lubang selanjutnya atau lubang berikutnya. Kita buat 1 double crochet. Lalu 1 rantai, kemudian skip 1, masuk di lubang sebelahnya, lubang kedua, kita buat 1 double crochet. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita buat 1 double crochet, kemudian 1 rantai, skip 1, 1 double crochet lagi, lalu 1 rantai, skip 1, 1 double crochet. Dan ini akan kita kerjakan memutar ya. Nanti kita ketemunya di sini di 3 rantai yang pertama.
Caranya tetap sama, kita kerjakan secara berulang. Kita buat satu rantai, kemudian skip satu, masuk pada lubang sebelahnya, kita buat satu double crochet, satu rantai, skip satu, buat lagi satu double crochet, kemudian satu rantai, kita skip satu, masuk pada lubang sebelahnya, kita buat lagi satu double crochet. Nah, teman-teman, silahkan kalian teruskan, dikerjakan sampai selesai ya, secara memutar. Nah, teman-teman, setelah kita memutar seperti ini, selanjutnya kita akan tutup baris pertama. Kita tutup dengan membuat slip stitch di lubang double crochet yang pertama ya. Jadi untuk 3 rantainya ini tidak kita hitung, maka kita buat slip stitchnya di lubang double crochet yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini ya untuk baris pertama. Sudah selesai, selanjutnya kita akan teruskan untuk baris yang kedua. Untuk baris yang kedua ini teman-teman, kita awali dengan membuat 2 rantai. Kemudian kita akan buat setengah tusuk ganda. Jadi kita buatnya di lubang ini ya, di lubang besar ini. Kita buat setengah tusuk ganda, kait benang, masukkan hakpen ke dalam lubang, kait benang tarik keluar. Nah, ini ada 3 loop pada hakpen kita tahan dulu. Kemudian kita buat lagi setengah tusuk ganda pada lubang sebelahnya ini. Jadi di lubang ini ya. Setelah lubang pertama, lalu kita buat di lubang kedua. Kita ulangi. Kita kait benang, masukkan hakpen ke dalam lubang. Kemudian kait benang keluarkan melalui lubang. Di sini ada 3 loop pada hakpen, kita tahan. Lalu kita buat lagi setengah tusuk ganda untuk lubang sebelahnya di sini. Masukkan hakpen, kait benang tarik keluar melalui lubang. Nah, di sini ada 5 loop pada hakpen. Kita kait benang lalu kita keluarkan semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat satu rantai. Nah, jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita teruskan lagi. Kita akan buat lagi setengah tusuk ganda di sini. Kita kait benang, masukkan hakpen ke dalam lubang, kait benang tarik keluar melalui lubang. Nah, ini kita tahan dulu. Kemudian kait benang masuk ke lubang sebelahnya di sini. Nih, kita masuk, kait benang tarik keluar. Nah, kemudian di sini ada 5 loop pada hakpen. Kita kait benang lalu buang semuanya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita kait benang, kita buat satu rantai. Nah, jadi seperti ini ya. Ini motifnya. Kita contohkan lagi. Kita masuknya di lubang sini ya, di lubang yang sudah terisi ini, dan nanti di lubang sini. Jadi untuk satu motif ini kita buat 2 lubang ya. Nah, kita teruskan, kita ulangi caranya. Masuk ke lubang yang sudah terisi di sini. Kita buat setengah tusuk ganda, tahan. Lalu kemudian kita pindah untuk lubang berikutnya di sebelahnya ini. Kita buat lagi setengah tusuk ganda. Nah, ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 loop pada hakpen. Kait benang lalu kita buang semuanya. Kemudian kita buat satu rantai.
Nah, jadi caranya seperti itu ya, dan untuk motifnya hasilnya seperti ini. Ini kita kerjakan secara berulang, memutar seperti ini. Nanti kita ketemunya di motif yang pertama ini. Kita teruskan. Kita buat setengah tusuk ganda di lubang yang sama. Jadi kita buatnya di lubang ini ya, di lubang yang sudah terisi, kemudian di lubang sebelahnya lagi. Kita buat setengah tusuk ganda masuk di lubang yang sudah terisi, kemudian kait benang keluarkan, tahan, kait benang lagi, pindah pada lubang sebelahnya, masukkan hakpen, kait benang tarik keluar melalui lubang. Nah, di sini ada 5 loop yang ada pada hakpen kita. Kemudian kita kait benang, lalu kita buang semuanya. Lalu kita buat satu rantai. Nah, seperti itu ya. Kita ulangi sekali lagi. Kita kait benang, masukkan hakpen di lubang yang sama, di lubang yang sudah terisi. Kait benang tarik keluar melalui lubang. Di sini ada 3 loop pada hakpen, kita tahan. Kemudian kait benang, masukkan hakpen pada lubang berikutnya di sini. Lalu kait benang keluarkan melalui lubang. Nah, di sini jadi 5 loop pada hakpen kita. Kemudian kita kait benang, keluarkan semuanya. Lalu kita buat satu rantai. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Kalian kerjakan sampai selesai secara memutar. Nanti kita ketemunya di motif yang pertama ini. Teman-teman, untuk di bagian yang terakhir ini kita buat sekali lagi motifnya ya. Jadi kita buat setengah tusuk gandanya itu di lubang di sini, lubang terakhir dan lubang yang pertama ini. Kita isi, kita buat setengah tusuk ganda, kita tahan, kemudian kait benang masuk di lubang yang pertama ini yang sudah terisi. Kita buat lagi setengah tusuk ganda, kemudian di sini ada 5 loop pada hakpen, kait benang, keluarkan semuanya. Kemudian kita buat satu rantai. Nah, jadi motifnya itu akan kembali ke lubang yang pertama di sini ya. Selanjutnya kita akan tutup baris kedua dengan membuat slip stitch di lubang sini, di lubang rantai yang ketiga. Maaf, di lubang rantai yang kedua di sini ya. Kita buat slip stitch. Nah, ini untuk baris yang kedua sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat baris yang ketiga. Di sini untuk baris yang ketiga saya akan ganti benang dengan benang warna pink ya, teman-teman. Kita ambil benangnya dulu. Nah, teman-teman, untuk benang warna pinknya ini sudah saya buat simpul. Selanjutnya kita masukkan ke dalam loop benang warna abu. Dan untuk benang abunya kita tarik. Kemudian kita buat 2 rantai. Selanjutnya masih di lubang yang sama, di lubang rantainya ini kita buat 1 double crochet. Selanjutnya kita buat 1 rantai. Nah, untuk baris yang ketiga ini cara pengerjaannya sama seperti baris pertama ya. Jadi kita buat 1 double crochet, kemudian 1 rantai dan 1 double crochet lagi. Kita teruskan untuk caranya di sini. Setelah kita buat 1 rantai, masuk di tengah-tengah, di lubang tengah ini, di kolong rantainya. Jadi kita akan masuk di sini ya teman-teman, di lubang rantainya ini kita buat 1 double crochet. Kemudian kita buat 1 rantai.
Lalu masuk lagi di lubang rantai atau di kolong rantai di tengah-tengahnya ini. Kita buat 1 double crochet. Jadi teman-teman, untuk lubang double crochetnya kita masuk di sini ya. Di setiap lubang-lubang rantainya ini yang ada di sini. Nih, kelihatan kan? Ini lubang-lubang rantainya. Di sini kita buat 1 lubang ini 1 double crochet ya. Nih, kita teruskan, kita buat 1 rantai. Kemudian kita masuk di lubang rantai di tengah-tengahnya ini. Kita buat 1 double crochet. Kemudian 1 rantai. Lalu masuk lagi di lubang tengah di sini, di lubang rantainya kita buat 1 double crochet, kemudian 1 rantai. Nah, jadi cara pengerjaannya untuk baris ketiga ini sama seperti baris kedua. Untuk pengerjaan baris ketiga sama seperti baris pertama, hanya saja di bagian atas kita masuk di sini di lubang-lubang rantainya ini, di tengah-tengah antara kedua motif kita masuk di sini di lubang-lubang rantainya ya. Jadi kita buat 1 rantai sudah, kemudian kita masuk di lubang tengah ini, kita buat 1 double crochet, lalu 1 rantai. Kemudian 1 double crochet lagi masuk di lubang tengahnya ini. Di lubangnya ini ya. Kita masuk di lubang ini. Kita buat 1 double crochet. Nah, tinggal kalian kerjakan secara memutar sampai selesai. Nanti kita ketemunya di 2 rantai yang pertama di sini. Kita ketemunya di sini ya. Di sini. Jadi kita buat double crochetnya di sini di setiap masing-masing lubang rantainya ini ya, lubang-lubang ini. Kita isi 1 lubang 1 double crochet, dan teman-teman jangan lupa di setiap double crochet ada 1 rantai. Nah, di sini ya, setelah 1 double crochet kemudian 1 rantai, lalu kita buat 1 double crochet lagi, kemudian 1 rantai dan 1 double crochet. Kerjakan secara memutar sampai selesai, nanti kita ketemunya di 2 rantai yang pertama. Nah, teman-teman, setelah kita selesai memutar, di sini kita akan buat slip stitchnya di lubang double crochet yang pertama ya. Jadi untuk 2 rantainya tidak kita hitung, kita langsung masuk di lubang double crochet yang pertama, kemudian kita buat slip stitch. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk baris yang ketiga sudah selesai juga. Selanjutnya akan kita teruskan untuk baris yang keempat, dan cara pengerjaan baris keempat ini sama seperti cara pada baris kedua. Kita akan buat motif yang seperti ini lagi. Untuk baris yang keempat kita teruskan, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini udah ada 3 baris, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kita teruskan untuk baris yang keempat. Di sini sama seperti pada baris kedua, kita buat 2 rantai. Kemudian kita masuk di sini di lubang yang pertama di sini ya. Jadi kita akan buat di lubang pertama, kemudian di lubang kedua. Kita buat setengah tusuk ganda. Kait benang, keluarkan melalui lubang, kita tahan seperti ini ya. Selanjutnya kita kait benang masuk di lubang berikutnya di sebelahnya ini. Kait benang, tarik keluar melalui lubang, tahan. Di sini ada 5 look yang tersisa pada hakpen.
Kita kait benang, lalu kita keluarkan semuanya. Selanjutnya kita buat satu rantai. Nah, jadi seperti itu. Kemudian teman-teman, kita akan buat lagi motif yang seperti ini. Kita masuk di lubang yang sama, di sini di lubang yang sudah terisi ya. Kita buat setengah tusuk ganda. Nah, ini ada 3 loop pada hakpen kita tahan. Kait benang masuk di lubang sebelahnya, lubang berikutnya ini kita buat lagi setengah tusuk ganda, kait benang tarik keluar melalui lubang. Dan di sini ada 5 loop pada hakpen. Kita kait benang, keluarkan semuanya, buang semuanya. Kemudian kita buat satu rantai. Nah, seperti itu ya. Kita teruskan, kita buat setengah tusuk ganda di sini di lubang yang sama. Jadi kita buatnya di lubang yang sudah terisi ini. Kemudian kita pindah di lubang sini, di lubang berikutnya ya. Cara pengerjaannya sama. Buat setengah tusuk ganda, kemudian kita tahan. Kait benang lagi, kita buat setengah tusuk ganda pada lubang sebelahnya, lubang baru. Di lubang berikutnya, kait benang tarik keluar melalui lubang. Nah, ini ada 5 loop pada hakpen. Kita kait benang, keluarkan semuanya. Selanjutnya kita buat satu rantai. Nah, seperti itu ya teman-teman cara pengerjaannya. Dan kalian kerjakan, nanti kita ketemunya di lubang yang pertama ini lagi. Jadi kerjakan secara memutar atau secara berulang, nanti kita ketemunya di sini di lubang yang pertama. Kita teruskan, kita contohkan lagi. Kita masuk di lubang yang sama, di lubang yang sudah terisi. Kita buat setengah tusuk ganda. Kemudian teman-teman, kita pindah ke lubang baru di sebelahnya ini. Kita buat lagi setengah tusuk ganda. Nah, kita tahan ya. Di sini ada 5 loop pada hakpen. Kita kait benang, lalu kita buang semuanya. Kemudian satu rantai. Kita buat lagi motifnya. Buat setengah tusuk ganda di lubang yang sudah terisi. Kemudian kita pindah pada lubang baru, lubang berikutnya. Kita buat lagi setengah tusuk ganda. Nah, di sini ada 5 loop pada hakpen. Kita kait benang, buang semuanya. Selanjutnya kita buat satu rantai. Nah, seperti itu ya. Kerjakan secara berulang sampai selesai. Nanti kita ketemunya di lubang yang pertama. Nah, teman-teman, setelah kita selesai memutar, ini untuk barisnya kita tutup lagi dengan membuat satu motif kembali. Kita akan buat satu motifnya itu di sini di lubang yang sudah terisi, di lubang terakhir. Kemudian kita satukan di lubang yang pertama ini ya. Jadi di sini kita buat di lubang yang terakhir, kemudian kita satukan di lubang yang pertama. Kita buat motifnya sekali lagi. Kita buat setengah tusuk ganda. Kemudian kita pindah pada lubang pertama di sini di lubang yang pertama. Kita buat lagi setengah tusuk ganda. Kemudian kita kait benang, kita keluarkan semuanya. Di sini ada 5 loop pada hakpen. Kait benang, buang semuanya. Kemudian kita buat satu rantai. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita akan buat slip stitch di sini di lubang rantai kedua ya. Di lubang rantai keduanya ini kita buat slip stitch. Nah, jadi ini untuk baris yang yang keempat sudah kita kerjakan dan ini sudah selesai. Nah, jadi teman-teman caranya seperti itu ya. Untuk baris yang kelima, selanjutnya
cara pengerjaannya sama seperti pada baris yang ini, baris pertama dan baris ketiga. Jadi untuk baris yang kelima itu kita akan buat yang ini, 1 double crochet, kemudian 1 rantai dan 1 double crochet lagi. Nanti kita buatnya di sini ya, di setiap masing-masing lubang yang ada ini. Kita buatnya di sini, di lubang-lubang rantainya ini. 1 lubang ini 1 double crochet ya. Jadi untuk baris yang kelima cara pengerjaannya sama seperti baris yang kedua, yang pertama dan baris yang ketiga. Nah, teman-teman, caranya di sini tinggal kalian kerjakan secara berulang sampai mendapatkan ketinggian yang kalian inginkan. Untuk baris-baris selanjutnya, kalian kerjakan baris pertama dan baris kedua secara berulang. Kalau sudah baris yang kelima ini, kita akan buat 1 double crochet, kemudian 1 rantai. Lalu untuk baris yang keenam, kita akan buat motif yang seperti ini. Jadi untuk setiap baris ganjil kita isi dengan 1 double crochet, kemudian 1 rantai dan 1 double crochet untuk lubang berikutnya. Selanjutnya untuk baris yang genap kita akan buat motif yang seperti ini ya. Jadi untuk baris ganjil kita buat yang double crochet jarang, kemudian untuk baris genap kita buat motif yang seperti ini. Nah, ini tinggal kalian teruskan sampai mendapatkan ketinggian yang kalian inginkan. Dan kalian pasti tahu ya, untuk baris yang kelima ini tinggal kalian kerjakan sama seperti baris ketiga. Kita masuk di setiap sela-sela lubang ini. Nih ya, di lubang-lubang rantai di sini di antara kedua motifnya. Jadi di lubang-lubang ini nanti kita akan buat 1 lubang 1 double crochet, dan jangan lupa di setiap antara kedua double crochet harus ada 1 rantai. Kerjakan sampai selesai. Nah teman-teman, untuk ukurannya tingginya saya buat segini aja ya. Ini saya buat sebanyak 12 baris ya. Kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baris. Dan untuk ukuran tingginya itu saya buat sekitar 17,5 cm. Nah selanjutnya teman-teman, ini karena tingginya sudah selesai, pada bagian atasnya ini kita akan buat 1 putaran motif yang seperti ini ya. Jadi untuk bagian atas kita akan buat lagi 1 putaran motif yang seperti ini. Kita teruskan. Nah teman-teman, setelah kita selesai membuat slip stitch pada baris yang terakhir, selanjutnya ini kita akan teruskan ya. Kita buat 2 rantai. Kemudian teman-teman, di lubang yang sama, di lubang rantainya ini di sini kita buat setengah tusuk ganda, kait benang. Nih seperti ini, kait bawa ke depan. Ada 3 loop pada hakpan, kita biarkan dulu. Kemudian kita pindah masuk di lubang berikutnya ini, kita buat lagi setengah tusuk ganda. Nah seperti ini. Dan ini ada 5 loop tersisa pada hakpan kita. Kemudian kita kait benang, keluarkan semuanya. Nah jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita buat 1 rantai. Kemudian teman-teman, sama seperti tadi, kita buat lagi setengah tusuk ganda. Masuk di lubang ini ya, di lubang yang udah kita isi ini, kita masuk di sini. Kita buat setengah tusuk ganda. Kemudian kita pindah lagi pada lubang sebelahnya, ini lubang berikutnya. Kita buat lagi setengah tusuk ganda. Nah, di sini ada 5 loop yang tersisa pada hakpan. Kita kait benang lalu keluarkan semuanya. Kita buang semuanya ya.
Kemudian kita buat satu rantai. Nah, jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Kita ulangi. Kita buat setengah tusuk ganda di sini, di lubang ini. Kait benang keluarkan, tahan. Selanjutnya kait benang colok ke dalam lubang berikutnya di sini. Lalu kait benang keluarkan, tahan. Ini ada 5 loop yang tersisa pada hakpen kita. Kemudian kita kait benang lalu keluarkan semuanya. Nah, jadi setelah ini kita buat satu rantai. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Dan akan kalian kerjakan secara memutar sampai selesai. Nanti kita ketemunya di sini lagi di motif yang pertama ini. Di sini ya kita ketemunya. Kita teruskan, kita contoh sekali lagi. Kita kait benang masuk ke dalam lubang ini. Jadi kita masuknya itu di lubang yang ini ya, yang sudah terisi. Kemudian kita pindah di lubang berikutnya atau lubang sebelahnya ini. Kait benang, masukkan hakpen ke dalam lubang, kait keluarkan. Kemudian tahan seperti ini. Lalu kait benang, masukkan lagi hakpen kita ke dalam lubang yang di sebelahnya. Lalu kait benang keluarkan. Nah, ini ada 5 loop yang tersisa pada hakpen. Kait benang keluarkan semuanya. Kemudian satu rantai. Buat lagi setengah tusuk ganda, kait benang, masukkan hakpen di dalam lubang yang sudah terisi di sini. Tarik keluar, kemudian tahan. Kait benang, masukkan hakpen ke dalam lubang, tarik keluar, kemudian tahan. Dan ini ada 5 loop pada hakpen, kait benang keluarkan semuanya. Kemudian satu rantai. Nah, jadi caranya seperti itu. Silahkan kalian kerjakan secara berulang dan nanti kita ketemunya di sini ya. Selesaikan sebanyak 1 putaran. Nah, teman-teman, setelah kita selesai memutar, selanjutnya di sini kita akan buat slip stitch. Kita buat slip stitchnya di sini ya. Untuk 2 rantainya tidak kita hitung, jadi kita buatnya di sini di lubang motif yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, jadi ini sudah selesai ya. Selanjutnya untuk benangnya ini tinggal kita putus. Kita gunting menggunakan gunting. Kemudian kita tarik dan ini akan kita rapikan pada bagian dalam. Nih. Nah, teman-teman, ini akan saya rapikan dulu ya. Nah, teman-teman, ini sudah saya rapikan. Selanjutnya tinggal kita kerjakan talinya. Di sini kita akan ambil benang baru untuk pembuatan talinya. Sama seperti biasa, saya akan membuat tali dengan motif Romanian cord. Dan di sini ini kita lebihkan talinya ya, guna untuk menjahit pada bagian badan tasnya. Kemudian selanjutnya kita akan buat simpul atau slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat rantai sebanyak 3 rantai. Nah, ini udah ada 3 rantai. Selanjutnya teman-teman, kita akan buat double crochet di lubang pertama di sini, di lubang rantai yang pertama ya, atau lubang rantai yang ketiga dari hakpen kita. Kita buat 1 double crochet. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita balik kerjaan kita.
kita akan masuk di sini di dua loop yang ada ini. Kita colok hakpen kita ke dalam dua loop tersebut. Nah, seperti ini ya. Kemudian kait benang, tarik keluar. Dan di sini ada dua loop pada hakpen kita. Kita kait benang lalu keluarkan atau buang semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik lagi kerjaan kita. Di sini ada dua loop yang tersisa pada hakpennya. Maaf, ada dua loop di sini pada bagian samping ini. Kita masukkan colok hakpen kita ke dalam dua loop tersebut. Seperti ini ya. Kemudian di sini ada 3 loop pada hakpen. Kita kait benang keluarkan 2. Nah, kemudian ini ada 2 loop lagi pada hakpen. Kait benang keluarkan semuanya. Jadi seperti itu. Kemudian kita balik lagi kerjaan kita. Dan ini ada 2 loop pada bagian samping. Kalian bisa lihat 2 garis ya. Kita colok hakpen kita ke dalam 2 loop tersebut. Kemudian kait benang keluarkan 2. Nah, di sini ada 2 loop tersisa, kait benang keluarkan 2. Jadi caranya seperti itu ya. Kita balik, kemudian colok hakpen ke dalam 2 loop, kait benang keluarkan 2. Kemudian kait benang lagi keluarkan 2. Nah, teman-teman, caranya seperti itu ya. Kalian kerjakan sampai mendapatkan ukuran yang kalian inginkan. Untuk ukurannya di sini saya akan buat sepanjang 110 cm ya. Nih, kita contoh sekali lagi. Kita putar kerjaan kita, colokan hakpen kita ke dalam 2 loop yang ada di samping ini. Kait benang keluarkan 2. Kemudian kait benang keluarkan 2, lalu balik lagi kerjaan kita. Kemudian colokkan ke dalam 2 loop yang ada pada bagian samping seperti ini. Kemudian kait benang keluarkan 2, lalu kait benang keluarkan 2. Silahkan kalian teruskan dan nanti kita akan ketemu lagi setelah saya membuat sepanjang 110 cm. Nah, teman-teman, untuk tali di sini saya sudah membuat tali dengan ukuran panjang sebanyak 110 cm dan ini akan kita pasang pada bagian tasnya ya. Di sini saya akan jahit talinya ini ke bagian badan tasnya. Saya masukkan dulu benangnya ke dalam jarum. Baru kemudian ini akan saya pasang di bagian tas di sini. Nah, untuk bagian tasnya ini kita tentukan dulu sisi bagian sampingnya. Ini ya, di sini samping. Kita akan taruh talinya di sini. Jadi kita taruhnya di bagian samping ini, kemudian tinggal kita jahit. Pada bagian dalamnya kita jahit ya. Selanjutnya ini kita rapikan benangnya pada bagian dalam. Kita rapikan, kita selip-selipkan pada bagian dalam.
Nah, kemudian kita gunting sisa benangnya. Dan untuk sisa seratnya ini kita rapikan menggunakan korek api. Nah, jadi untuk tali pada bagian kiri ini sudah kita jahit. Selanjutnya kita akan jahit lagi tali pada bagian sisi di bagian kanan sini ya. Kita rapikan dulu talinya, kita pastikan talinya tidak terlilit ya. Nih, kita pastikan dulu, kita rapikan. Jangan sampai terlilit. Nah, ini udah sama rata ya. Selanjutnya tinggal kita pasangkan pada sisi bagian kanannya ini. Nah, teman-teman, saya akan jahit talinya ini di bagian badan tasnya dulu ya. Nah, teman-teman, untuk tali pada bagian sisi kanan ini sudah saya jahit, dan untuk talinya ini sudah terpasang ya. Nih, kiri kanan sudah terpasang. Kemudian selanjutnya teman-teman, di sini saya akan buat pengait pada kancingnya. Di sini saya sudah buat rantai ini sebanyak 30 rantai, dan ini akan kita pasang pada bagian tasnya. Ini kita tentukan di tengah dulu. Ini nanti kita akan pasang untuk pengait pada bagian kancing ya. Jadi nanti kancingnya seperti ini. Nah, jadi nanti seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk pengaitnya kita satukan dulu di bagian tasnya. Jadi di sini ya, di tengah-tengah sini kita pasang dulu. Selanjutnya ini akan kita ikat. Kita ikat dulu ya. Kemudian ini akan kita rapikan pada bagian dalam ini, dan di sini saya akan merapikan menggunakan jarum jahit tapestri ini. Saya akan jahit untuk sisa benangnya ini ke bagian dalam. Saya rapikan dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk pengait pada kancingnya ini sudah saya rapikan di bagian dalam sini, dan selanjutnya untuk kancingnya juga sudah saya pasang. Ini tinggal kita kait pada bagian kancing seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman untuk tas handphonenya. Oke teman-teman, untuk hasil dari rajutan kita kali ini seperti ini ya. Dan ini untuk motifnya sangat simpel namun terlihat sangat cantik. Nah teman-teman, untuk video kita kali ini saya akhirkan sampai di sini saja, karena tutorial pembuatan tasnya sudah selesai, maka videonya saya cukupkan. Jangan lupa ya teman-teman, dukung channel saya dengan cara di subscribe, like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.